Pernah nggak sih lo lagi kumpul keluarga atau nongkrong sama temen, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk? Wah, santai banget ya hidup lo, kayak nggak punya beban cicilan aja. Atau, tumben lo dandan rapi, biasanya kan berantakan. Kalimatnya kedengaran kayak pujian atau candaan, tapi hati lo ngerasa ada duri yang nyangkut. Lo pengen marah, tapi takut dibilang baperan. Lo diam aja, tapi batin lo ngerasa kalah. Tapi, tahu nggak sih lo kenapa sindiran itu diciptakan? Sindiran adalah senjata orang pengecut yang nggak berani konfrontasi langsung. Mereka pengen nyakitin lo, tapi mereka pengen punya jalur kabur kalau lo protes. Jadi, masalahnya bukan karena lo terlalu sensitif. Masalahnya adalah lo belum tahu cara mematikan umpan mereka tanpa lo harus ikutan emosi. Selamat datang di channel Nalar Pulih. Di sini, kita nggak cuma bahas tips komunikasi, tapi kita bedah nalar si tukang sindir sampai mereka nggak punya tempat buat sembunyi. Hari ini, gue bakal kasih tahu lo cara membalas sindiran halus tanpa kelihatan marah, tapi mematikan. Senjata pertama, pas ada orang nyindir lo, jangan bales pakai sindiran lagi. Itu namanya lo main di level mereka. Coba lo pakai teknik clarification dengan muka paling polos yang lo punya. Terus tanya, gue kurang paham maksud lo. Boleh jelasin nggak bagian mananya yang lucu atau menarik? Gue tahu, ini kedengarannya lemah di awal. Tapi ayo kita bedah nalar teknik ini. Sindiran itu cuma sakti kalau dia tetap ada di area abu-abu atau samar. Pas lo suruh dia jelasin, lo sebenarnya lagi nyalain lampu senter ke muka mereka. Lo maksa mereka buat ngomong kalimat jahat itu secara gamblang. Jadi, pilihannya cuma dua buat mereka. Mereka bakal jelasin yang bakal bikin mereka kelihatan jahat banget di depan orang, atau mereka bakal ngeles sambil bilang, "Ah, enggak kok, cuma bercanda kok." Tapi masalahnya, gimana kalau mereka malah makin ngegas dan bilang, "Elah, gitu aja nggak paham, emang lo lemot ya?" Nah, kalau lo dapat serangan lanjutan kayak gitu, lo jangan panik. Ada satu teknik dingin yang bakal bikin mereka ngerasa kalau opini mereka itu nggak ada harganya sama sekali. Teknik kedua, pas mereka nyindir tentang kondisi lo, jangan dibantah. Cukup divalidasi dengan cara yang paling membosankan di dunia. Oh, gitu ya penilaian lo ke gue. Oke, makasih ya infonya. Dengerin baik-baik. Kalimat ini tuh tembok baja. Pas lo ngomong gini, lo nggak ngasih mereka reaksi emosional. Nggak marah, nggak sedih, nggak panik. Lo cuma nganggap sindiran mereka itu kayak dengar suara radio rusak. Jadi, lo lagi mematikan mesin kepuasan mereka. Tukang sindir itu dapat high pas lihat lo gelisah. Pas lo cuma bilang, "Oke, makasih," lo lagi bilang kalau opini mereka itu sampah, yang nggak layak dapat respon panjang. Tapi pertanyaannya, gimana kalau sindirannya itu super halus banget, sampai lo nggak bisa langsung skakmat? Tipe orang yang nyindir lo sambil senyum, seolah-olah mereka peduli banget sama lo. Mari kita bedah nalar kepura-puraan mereka di kalimat ketiga. Pernah lihat orang nyindir lo lewat pujian palsu? Wah, hebat banget ya lo bisa beli HP baru, padahal kan gaji lo masih segitu. Nah, balasannya adalah lo puji balik sifat perhatian mereka. Lo perhatian banget ya sama hidup gue, sampai hal sedetil itu aja lo tahu. Makasih ya udah sepeduli itu. Perhatiin polanya. Lo nggak marah, lo justru memuji ketidaksengajaan mereka buat jadi orang yang kepo. Ini adalah cara mematikan buat bilang, lo pengangguran banget ya sampai ngurusin gaji gue. Jadi, lo ngerubah narasi dari lo yang miskin atau kurang, jadi dia yang kepo atau nggak punya kerjaan. Tapi biasanya orang toksik bakal nyoba buat gaslighting lo lagi. Ih, baperan banget, gue kan cuma seneng lihat lo maju. Nah, kalau lo dapat respon munafik kayak gitu, lo harus gimana? Apa lo harus percaya? Jangan, kalau lo percaya mereka bakal makin ngelunjak. Jadi, langkah selanjutnya adalah lo harus bongkar kedok perhatian mereka lewat sebuah pertanyaan skakmat. Kalimat keempat ini bakal bikin mereka keringet dingin seketika, karena lo langsung nanya ke jantung motif mereka. Sebenarnya, tujuan lo ngomong gitu biar gue ngerasa gimana? Biar gue seneng? Atau biar gue ngerasa kecil? Boom! Kita lagi bedah nalar motif jahat mereka. Kalimat ini tuh benar-benar mematikan, karena lo nanyain perasaan lo ke mereka. Lo maksa mereka buat ngaku kalau mereka itu sebenarnya lagi mau nyakitin lo. Jadi, lo lagi nyerang kejujuran mereka. Orang yang hobi nyindir itu paling takut dianggap jahat. Mereka pengennya dianggap lucu atau pinter. Pas lo tanya tujuannya apa, topeng mereka retak. Tapi tunggu dulu, gimana kalau mereka itu tipe orang yang keras kepala dan tetap mau nyindir lo berkali-kali meski udah lo skakmat? Lo butuh satu senjata terakhir, satu kalimat nuclear option yang bakal bikin mereka kapok nyindir lo seumur hidup. Ini kalimat kelima.
Gunakan ini cuma kalau mereka bener-bener nggak tahu diri dan terus-terusan nyerang lo. Gue perhatiin lo hobi banget ya nyindir gue. Ada masalah hidup apa sih yang bikin lo nggak nyaman kalau lihat gue tenang? Dingin banget. Kenapa ini mematikan? Karena lo nggak cuma nangkis sindirannya, tapi lo lagi melakukan diagnosa ke mental mereka. Lo lagi bilang, lo nyindir gue karena hidup lo lagi berantakan kan? Jadi, lo ngerubah posisi lo dari korban sindiran jadi psikolog yang lagi kasihan lihat pasiennya. Tapi lo harus hati-hati. Begitu lo ngomong gini, biasanya mereka bakal meledak. Namanya extinction burst. Mereka bakal marah besar karena rahasia kepahitan hidup mereka lo bongkar. Masalahnya, banyak orang yang abis ngomong gini terus ngerasa nggak enak hati. Padahal kemarahan mereka adalah bukti kalau nalar pengecut mereka sudah lo hancurkan. Jadi, gimana cara lo tetap tenang pas mereka lagi ngamuk karena kedoknya ketahuan? Kita sampai di bagian yang paling krusial. Lo udah punya 5 kalimatnya, lo udah tahu triknya. Tapi, kuncinya bukan di kata-kata lo, tapi di seberapa besar lo nggak butuh persetujuan mereka. Orang yang hobi nyindir itu cuma punya kekuatan kalau lo peduli sama omongan mereka. Pas lo sadar kalau sindiran mereka itu cuma cerminan dari rasa minder mereka sendiri, disitulah lo benar-benar menang. Jadi, kedaulatan mental itu dimulai saat lo berhenti jadi reaktif dan mulai jadi observatif. Lo nggak lagi emosional, lo cuma lagi nonton komedi dari orang-orang yang hidupnya nggak bahagia. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, dan lo siap buat berhentiin semua drama sindiran di hidup lo, pencet tombol subscribe sekarang. Karena di sini, di Nalar Pulih, kita bangun kedaulatan mental yang nggak bisa ditembus siapapun. Kalau kamu punya pengalaman hadapi penyindir, coba tulis di kolom komentar. Stay sane, stay high value. Sampai ketemu di video berikutnya.